Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masuk dalam konteks mata kuliah hari ini, yaitu desentralisasi dan otonomi daerah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oke, kita fokus ya. Fokus kita yang pertama, bagaimana konstitusi dan undang-undang untuk memetakan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, serta bagaimana bisa tercermin dalam praktek, misalnya pendidikan, kesehatan, pengelolaan wilayah laut. Untuk tujuan sesi yang pertama ini, saya selaku dosen berharap Anda mampu menjelaskan landasan konstitusional otonomi daerah. Yang kedua, Anda dapat mengidentifikasi dan membedakan jenis urusan pemerintahan. Yang ketiga, Anda mampu untuk menganalisis contoh kasus pelaksanaan otonomi daerah dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terdepan. Oke. Untuk mempermudah kita gunakan peta materi ya. Nah, ini ada 4 peta materi untuk memahami pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang pertama tentu dasar perundang-undangannya. Yang pertama adalah konstitusi, tentunya Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 18, 18A dan 18B. Dan aturan tambahan perundang-undangan yang turunannya ya. Biasanya kalau konstitusi ada turunan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai kerangka hukum utama. Berikutnya juga kita nanti akan menerangkan tentang otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi, bedanya desentralisasi dan dekonsentrasi, dan berikutnya adalah tugas pembantuan. Berikutnya juga kita akan bagi struktur pembagian urusan pemerintahan. Di sana ada urusan absolut, konkuren, umum, urusan wajib dan pilihan. Nah, yang berikutnya mungkin kita juga sudah mengetahui dasar-dasarnya, kita harus melihat implementasinya. Implementasi hal-hal yang memang harus ada pada daerah otonom. Dasar ya, kebutuhan dasar itu hak masyarakat, hak warga negara, seperti pendidikan, kesehatan, kelautan, pengawasan terhadap peraturan daerah tentunya, dan kewenangan provinsi di laut. Berikutnya, makanya dari 4 peta ini kita dapat mengikuti sebagai alur. Jadi ada from reference. Jadi kunci dasar 4 peta inilah nanti akan membawa kita kepada pemahaman tentang otonomi daerah. Oke. Berikutnya kita pahami tentang landasan konstitusional. Tadi diterangkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal ini menegaskan bahwa Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan provinsi-provinsi ini tentunya terdapat kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahannya sendiri. Pemerintahan daerah tentunya. Pemerintahan daerah inilah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ada beberapa substansi penting di sini ya. Yang pertama, konstitusi secara eksplisit mengakui keberadaan pemerintahan daerah sebagai organ penyelenggara pemerintahan, bukan sekedar perpanjangan administratif pusat saja. Yang kedua, prase mengatur dan mengurus sendiri menunjukkan adanya diskresi, jadi kewenangan penuh bagi daerah untuk mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Ya. Nah, yang berikutnya, namun di pasal 18 ini pun juga menyatakan bahwa daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, tetapi artinya titik berangkatnya adalah otonomi, ya, dengan pengecualian yang secara limitatif diatur undang-undang. Jadi daerah mempunyai otonomi, tetapi juga tetap mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi bukan kepanjangan administratif, tapi ada batasan-batasan yang memang diatur oleh undang-undang. Oke ya. Berikutnya pasal 18A dan 18B. Ini masih kita bicara di konstitusi ya. Pasal 18A menegaskan bahwa wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
Di sini kita melihat pengakuan terhadap prinsip diferensiasi. Tidak semua daerah harus diatur secara seragam. Maksudnya adalah dalam pasal 18A ini, setiap daerah tentu tidak sama. Masing-masing daerah mempunyai kekhususan, ciri khas daerah sebagai daerah otonom sesuai geografis misalnya, sesuai latar belakang sejarah misalnya, sosiologi dan budaya misalnya. Jadi setiap daerah tentu berbeda-beda. Berikutnya pasal 18B. Pasal 18B ini memberikan dasar konstitusional bagi keberadaan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Misalnya daerah dengan kekhususan sejarah, sosial atau budaya tertentu. Konstitusi ini juga mengakui menghormati satuan-satuan pemerintahan adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan zaman serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Contoh misalnya kita mengenal Yogyakarta, ya kan? Solo, Jogja memiliki kekhasan tersendiri. Solo juga memiliki kekhasan tersendiri. Itu dilihat dari sisi sejarah dan budayanya. Jadi secara teoritis, dua pasal ini membuka ruang bagi desain otonomi asimetris. Asimetris berarti kekhususan. Lebih luas lagi nanti mungkin kedepannya kita bicara Papua dan lain sebagainya. Aceh itu kekhususan asimetrisnya. Oke, berikutnya. Nah ini, kalau tadi kita bicara landasan konstitusional, sekarang kita bicara turunan dari landasan konstitusional, yaitu undang-undang. Undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah ini yang seru ya, karena ini langsung di daerah. Yang pertama kita bicara otonomi daerah. Ada apa sih dengan di Undang-Undang 23 Tahun 2014 ini? Pertama ada otonomi daerah. Otonomi daerah itu apa sih? Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus urusannya sendiri, ya, urusan pemerintahannya, dan kepentingan masyarakat setempat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi daerah otonomi daerah ini daerah diberikan kewenangan oleh pusat, karena daerah lebih tahu apa kepentingannya, apa kebiasaannya, apa adat istiadatnya, apa kelebihan geografisnya, apa latar belakang sejarahnya dan lain sebagainya. Jadi, tetapi tentu kepentingan ini disesuaikan dengan kepentingan masyarakatnya dan tetap dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, yang kedua desentralisasi. Kalau kita bicara otonomi daerah, sekarang kita bicara desentralisasi. Apa desentralisasi? Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Nah ini diatur ini. Jadi urusan-urusan pemerintah itu diserahkan ke pemerintah daerah secara otonom, secara mandiri. Ya. Tetapi tentunya asasnya asas otonomi. Otonomi ini berarti ada hal-hal yang memang kewenangan pemerintah pusat, ada hal-hal yang memang jadi kewenangan pemerintah daerah. Nanti kita bahas di aturan umum itu ya. Yang berikutnya adalah dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pusat kepada gubernur sebagai wakil pusat atau instansi vertikal di daerah, tentu dengan pertanggungjawaban. Jadi kalau dekonsentrasi ini ada urusan yang memang sebenarnya urusan pusat, tapi karena pusat ini mungkin mencakup urusannya sekian banyak di seluruh provinsi di Indonesia, maka pusat mengambil sikap memberikan kewenangan ini sebagiannya pada wakil pemerintah pusat di daerah, yaitu provinsi. Itu pun berlaku dari provinsi ke kabupaten, karena gubernur ini masih dianggap sebagai wakil dari pemerintah pusat sebelum MK putuskan gitu ya, nomor 56. Oke, yang berikutnya adalah tugas pembantuan. Tugas pembantuan apa sih? Tugas pembantuan dari penugasan dari pusat kepada daerah otonom atau daerah dari provinsi kepada kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan tertentu. Nah, ini kalau tugas pembantuan saya pikir daerah-daerah sudah sama-sama paham lah. Artinya penugasan. Kalau diberi tugas berarti kan ada feedbacknya. Pusat memberikan tugas kepada provinsi, itu berarti bukan hanya memberikan tugas, tapi setelah dilakukan penugasan tentu ada laporan pertanggungjawaban dengan urusan-urusan yang khusus dan tertentu yang memang diberikan spesifikasi oleh pusat kepada daerah. Ya. Nah ini struktur urusan pemerintahan. Nah, ini yang tadi saya bahas, ada absolut itu hal-hal yang memang itu murni pemerintah pusat. Apa murni pemerintah pusat? Urusannya sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat.
politik luar negeri, urusan politik luar negeri nih yang seru nih. Kita nih bebas aktif, atau kita berpihak kemana nih, ke Amerika, ke China, atau ke Israel, ya itu urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah nggak bisa masuk ke wilayah itu, karena itu untuk stabilitas keamanan nasional. Ya. Yang kedua, pertahanan dan keamanan itu murni pemerintah pusat. Daerah nggak bisa ikut-ikutan di sana, karena menyangkut wilayah kesatuan negara Republik Indonesia, dan itu murni. Jadi memang pertahanan keamanan ini memang absolut hanya pusat dengan kekuatan yang luar biasa karena didukung dengan dana, tentunya pendanaannya. Yang berikutnya justisi, moneter, fiskal nasional, itu sudah oke lah, prosedur hukum, justisi, moneter, keuangan. Kita sekarang melihat dolar sekian, terus rate-nya seperti apa, itu kebijakan pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas keuangan ekonomi di Indonesia. Yang terakhir adalah agama. Nah, agama ini pemerintah daerah nggak bisa ikut campur, karena ini bersifat nasional. Ada beberapa agama yang di Indonesia, nah itu urusannya pusat. Yang kedua, urusan pemerintahan konkuren. Konkuren dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Nah, di sini sebenarnya mainnya ini ya. Konkuren itu umum, jelas mana yang pusat, mana yang provinsi, mana yang daerah. Jadi disitulah sebenarnya terjadi otonomi daerah. Terjadi hal-hal yang bersifat otonom. Pusat nggak bisa masuk ke provinsi, provinsi nggak bisa masuk ke kabupaten kota. Jadi pembagiannya jelas. Ya. Daerah juga harus mengikuti aturan karena bersifat hal-hal yang memang sudah dibagi. Ya. Yang berikutnya urusan pemerintahan umum. Nah ini spesifik lagi kalau umum karena menyangkut keseluruhan. Karena ini wilayahnya hak prerogatifnya presiden di sana sebagai kepala pemerintahan. Misalnya presiden berkewajiban menjaga stabilitas keamanan nasional. Presiden wajib mencontohkan wawasan kebangsaan. Dan presiden wajib menjaga keseimbangan antar lembaga. Karena kita sifat negara ini kan, tata negara kita kan bersifat presidensial antara DPR, MPR, atau mungkin setiap kementerian karena di bawah naungan presiden. Presiden wajib menjaga koordinasi antar lembaga supaya terjadi harmonisasi kepemimpinan yang dipimpin gitu ya. Maka tidak semua kewenangan diserahkan ke daerah. Otonomi daerah berjalan dalam koridor NKRI dan norma pusat. Nah itu ya. Berikutnya, nah, sekarang kita masuk pada wajib dan pilihan. Ini masih urusan pemerintahan secara umum. Tadi saya katakan di awal ada urusan pemerintahan yang wajib. Apa yang wajib? Yang wajib itu tentunya yang mendasari dan melatar belakangi NKRI dan semua yang hidup dan bertempat tinggal sebagai masyarakat dan rakyat Indonesia berhak memiliki dan menerima ini. Apa itu? Pendidikan. Setiap warga negara berhak menerima pendidikan dari dasar sampai akhir misalnya. Dan sekarang mungkin dari dulu kan kita cadangkan sampai SMP atau sampai SMA itu kewenangan pemerintah. Jadi wajib mendapatkan itu. Yang kedua kesehatan. Setiap warga negara berhak dan wajib mendapat kesehatan. Diayungi oleh pemerintah tentunya. Yang ketiga pekerjaan umum. Masyarakat Indonesia juga berhak dan wajib diberikan oleh pemerintah celah-celah pekerjaan. Makanya kalau seorang presiden lagi berkampanye, salah satu di antara janjinya kan menciptakan lapangan pekerjaan. Kenapa? Lapangan pekerjaan ini merupakan urusan pemerintahan yang wajib diadakan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, yang berikutnya adalah penataan ruang. Penataan ruang itu lebih penting juga supaya tidak terjadi desakan. Jadi setiap tempat ini jumlah penduduknya harus sekian, Pulau Jawa harus sekian, Pulau Kalimantan harus sekian, makanya ada celah transmigrasi misalnya. Nah, transmigrasi ini itu pusat, gitu ya. Berikutnya perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, itu masih nyambung ke yang tadi ya. Berikutnya adalah ketentraman, ketertiban umum dan sosialnya sudah jelas. Negara wajib menciptakan kondisi yang tentram, tertib, umum, dan itu memang merupakan satu kesatuan dengan pola keamanan nasional tentunya, dan itu memang harus diciptakan oleh pemerintah, wajib itu umumnya. Yang berikutnya adalah baru pilihan. Kalau pilihan karena sifatnya pilihan, ini pastinya disesuaikan dengan daerah otonom. Daerah otonom itu daerah yang itu daerah satu dengan daerah yang lainnya tidak sama, diferensiasi saya bilang tadi ya. Apa itu? Kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian dan kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, industri dan transmigrasi. Itu di setiap daerah berbeda. Kelautan dan perikanan di setiap daerah, contoh Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah, dia berbatasan lautnya tuh. Itu
sumber daya perikanannya berbeda, sumber daya perikanannya berbeda, pariwisatanya pun berbeda. Di Jawa Tengah mungkin ada Parangtritis di Jakarta ya, di Jawa Barat ada Bandung misalnya, nah itu berbeda. Itu artinya memang itu merupakan sebuah hal pilihan, tinggal daerah tertentu ini yang memiliki otonomi ini mau berfokus di mana. Jadi yang berikutnya yang berikutnya adalah kita bicara kriteria pembagian kewenangan. Jelas ada 3 tingkatan di sini, ada pemerintah pusat, ada provinsi, ada kabupaten dan kota. Pemerintah pusat tentu fokusnya adalah pada pusat, di bawah pusatnya ada provinsi, berarti dia bicara lintas provinsi. Ketika sudah bicara lintas provinsi, berarti harus berpikir landasan strategis nasional. Jadi tidak antara provinsi satu dengan provinsi yang kedua itu tidak saling bergesekan dan tidak saling mengambil kepentingan. Nah, di sini peran pemerintah pusat supaya adem, supaya akur, kira-kira gitu ya. Contoh konkretnya, apalagi politik luar negeri misalnya, migas, standar pelayanan nasional, ini juga pusat. Contoh konkretnya ya. Yang kedua provinsi. Nah, provinsi sama sebenarnya dengan pusat, cuma levelnya lebih bawah. Karena di dalam provinsi itu, seperti pasal 18A tadi saya 18 dikatakan, provinsi itu di dalamnya ada kabupaten dan kota. Nah, berarti tugas provinsi adalah menjaga agar kabupaten kota ini tidak bergesekan, tetapi mempunyai kepentingan yang sama sehingga bisa dikelola oleh provinsi. Provinsi lebih tahu nih, kabupaten ini sumber dayanya apa, kabupaten ini sumber dayanya apa, kota ini sumber dayanya apa, kota ini sumber dayanya apa. Nah, tugas provinsi adalah membuat ini lebih efisien untuk dikelola oleh provinsi dan diserahkan kepada kabupaten kota masing-masing. Pengelolaan sumber daya laut, nah ini tambahan lagi. Biasanya antar kabupaten di provinsi itu tadi, kalau di Jawa Barat itu lupa saya. Di Jawa Barat itu ada pokoknya laut yang berseberangan lah. Itu yang satu mengasih fokusnya kepada garamnya, yang satu kepada ikannya. Nah, dua kebutuhan ini itu tidak boleh saling mendahului, tapi dua-duanya harus diprioritaskan. Karena mereka berseberangan, maka di sini ada penegasan pengelolaan sumber daya laut sampai 12 mil koordinasi antara kabupaten. Nah, itu jalan tengah nih. Berarti setelah 12 mil ini ada jalan tengah, yang ini fokusnya ke garamnya, yang ini fokusnya ke ikannya, sehingga tidak saling ambil kepentingan. Oke, ya. Berikutnya kabupaten kota, kriteria pembangunan pembagian kewenangan. Kalau kabupaten kota pembangunan lebih kecil ya. Tentu bicara lokasi penggunaan dampak berada dalam suatu daerah. Nah, itu yang real saja lah kalau di daerah ya, ada puskesmas, layanan sekolah dasar, jalan kabupaten. Yang ramai ini jalan kabupaten dan jalan provinsi ya. Mana sih jalan kabupaten? Nah, kira-kira gitu kan. Berarti yang disebut jalan kabupaten itu adalah jalan yang berada di dalam lingkup kabupaten dan kota, bukan di samping yang menuju kepada provinsi. Nah ini kira-kira gitu ya. Jadi kalau kabupaten kota, pembagian kewenangannya adalah hal-hal yang memang berada di bawah kekuasaan kabupaten dan kota. Itu pelaksanaannya seperti itu. Jadi memang apa ya, otonomi ini khas sekali di Indonesia ya kan. Kalau dilaksanakan dengan benar, Indonesia pasti maju. Oke, berikutnya pendidikan dan kesehatan. Tadi sudah kita sampaikan bahwa pendidikan dan kesehatan ini merupakan hal yang wajib diadakan oleh pemerintah pusat. Karena hal-hal yang mendasar yang memang harus ada untuk kebutuhan dasar. Pemerintah wajib memprioritaskan layanan dasar. Implementasinya tampak pada pengelolaan sekolah, anggaran guru, sarana pendidikan, dan anggaran pendidikan. Tentu disesuaikan dengan pembagian kewenangan. Contoh misalnya, pemerintah kabupaten kota mengelola layanan pendidikan dasar di wilayahnya, sedangkan provinsi mengkoordinasikan urusan yang lintas kabupaten. Jadi kabupaten kota menyediakan mengelolanya, provinsi itu bagaimana urusan yang terjadi antara kabupaten dan kota ini terkoordinasi dengan baik. Ya, itu tugas provinsi, sehingga provinsi itu memantau supaya tidak terjadi gesekan. Kesehatan, ini kesehatan juga penting juga, ada wajib ya. Kesehatan, pelayanan dasar kesehatan dilaksanakan daerah dan berpedoman pada standar pelayanan minimal dari pusat, SPK ya. Jadi pemerintah ini memberikan norma, standar, prosedur dan kriteria. Karena ketika bicara kesehatan tentu ada normanya, ada standarnya.
Standar seperti apa? Pengobatan ini harus sampai pada titik kesembuhan misalnya, tidak asal. Ya daerah ini digiring harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Tidak asal, walaupun mungkin menyediakan puskesmas, tapi puskesmas ini tidak boleh berdiri sendiri dan berjalan sendiri. Ada hal-hal aturan baku yang memang menjadi tumpuan pokok supaya puskesmas ini atau rumah sakit umum daerah kalau kita ya, ini sesuai prosedur, ada standarnya. Jadi nggak serta-merta mentang-mentang memberikan hak otonomi daerah sehingga dia bisa sewenang-wenang melakukan kebijakannya sendiri tanpa melihat standar pokok dari pemerintah. Oke, nah ini yang terakhir ya, kewenangan provinsi di laut. Saya pikir kalau kewenangan provinsi di laut ini sudah kita ketahui bersama, ada jarak-jaraknya. Provinsi berwenang mengelola sumber daya alam di laut, jangkauan kewenangannya maksimal 12 mil dari garis pantai. Jika antara dua provinsi berarti 24 mil. Provinsi 1 dengan provinsi 2 yang ini 12 mil, ini 12 mil, 24 mil. Jadi tengah-tengahnya kita potong. Itu terjadi. Itu kapan terjadi? Ketika salah satu provinsi memunculkan atau meminta perizinan untuk melakukan sesuatu. Nah, tugas pemerintah provinsi ini membagi tengah supaya tidak kapan terjadi ya antara provinsi Sumatera Utara dengan mana ya? Nias ya. Itu karena apa? Kurang koordinasi. Sebenarnya kalau menurut aturan tinggal diambil 24 mil dari jarak masing-masing provinsi sehingga masing-masing 12. Disitulah perizinan itu berada. Ya. Jadi ini memang sering terjadi karena batas masalahnya. Dan patut diketahui kenapa kok ribut? Karena di laut di 24 mil ini sumber daya luar biasa. Seperti saya katakan tadi, ada garam, ada ikan, ada terumbu karang, banyak di situ, dan itu dianggap aset daerah masing-masing. Sehingga ketika masing-masing daerah mengambil potensi itu, berebut mereka. Dan sehingga provinsi turun. Di mana 24 mil dibagi 2 sehingga 12 mil ke provinsi yang satu, 12 mil ke provinsi yang satunya lagi. Supaya tidak terjadi pergesekan, dan itu lumrah terjadi memang karena sumber daya alam ya. Berikutnya pusat dalam ekonomi, peran pusat ya. Peran pusat saya pikir kalau yang namanya pusat itu di mana-mana, pertama dia mengawasi, yang kedua dia memberikan standar, yang ketiga dia memberikan sanksi, ya gitu-gitu dia pusat ya. Makanya di sini ada NSPK, norma, standar, prosedur dan kriteria. Atau yang harus diberikan oleh pusat juga diantaranya bukan cuma mengawasi dan bukan cuma memberikan sanksi, tapi juga membina. Kan boleh memberikan sanksi, boleh mengawasi ketika sudah dibina, ya kan? Makanya ada NSPK, ada pembinaan, dan terakhir pembatalan nih yang kemarin itu yang kebijakan daerah yang tidak sesuai NSPK. Jadi pemerintah pembatalan ini mungkin bersifat sanksi. Ketika pemerintah daerah yang otonom tadi tidak mengikuti norma standar prosedur dan kriteria, maka pemerintah berhak membatalkan. Itu disebut sanksi. Jadi ada NSPK, ada pembinaan, juga ada sanksi berupa pembatalan. Jadi otonomi daerah ini tidak berdiri sendiri, tetap diawasi oleh pusat. Jadi harus ikut aturan. Ya. Berikutnya pengawasan peraturan daerah oleh Mahkamah Konstitusi. Nah ini yang kalau menurut saya dalam tatanan desentralisasi otonomi daerah cukup legenda, karena MK pernah ikut ada putusannya, karena saat itu peran otonomi daerah ini sangat ekstrim menurut saya, seolah-olah kepanjangan tangan pemerintah. Nah, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 137 PUU 13 Romawi 2015 dan nomor 56 PUU 14 Romawi tahun 2016 membatalkan frasa dalam pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memberi ruang pembatalan perda kabupaten kota dan perda provinsi oleh eksekutif. Saat itu sebelum ada putusan MK ini, pusat lewat provinsi atau Mendagri lewat gubernur atau gubernur itu bisa membatalkan perda yang dibuat kabupaten kota. Jadi kabupaten kota dikasih kewenangan otonomi daerah, tapi pada saat yang bersamaan kewenangan dia bisa dibatalkan, tidak seru juga kan? Jadi separuh hati dilepas tapi buntutnya dipegang juga. Nah dengan adanya putusan MK nomor 137 dan nomor 56 ini,
Akhirnya otonomi daerah ini daerah bisa leluasa mengekspresikan kebudayaan daerahnya, nilai-nilai yang unggul di daerahnya sesuai geografis dan latar budaya masing-masing di daerahnya. Sehingga lebih oke lah, makna otonom ini lebih mengena gitu. Jadi nggak selalu dipantau. Kalaupun tuh ada kesalahan, tetap dibuka pintunya lewat judicial review. Jadi bukan executive review ya. Ada pintunya, apa itu? Mahkamah Konstitusi. Silahkan lewat sana. Kita uji yuk. Kalau Anda memang tidak puas, yuk kita uji. Ya. Itu saya pikir itu. Jadi sebenarnya untuk otonomi daerah ini menantang sebenarnya. Karena memang salah satu kemajuan Indonesia di antaranya karena gini. Ada dua hal. Pertama sentralisasi, dua desentralisasi. Kalau sentralisasi semua pusat. Nah, kalau desentralisasi otonomi ini, jadi daerah dipersilahkan mengekspresikan semua potensi yang ada, sehingga masing-masing berlomba untuk maju. Gitu ya. Nah, itu sebenarnya ini kalau sudah berjalan oke kayaknya bisa maju banget. Oke, sementara itu ya, nah ini ada apa yang alur menjelaskan kasus ya. Kalau ada anak yang menemukan kasus misalnya, karena anda calon magister hukum ya, pertama kita harus identifikasi masalahnya dulu, identifikasi urusnya dulu. Apakah absolut itu apa sih? Murni pusat atau konkuren umum, ada pusat, ada provinsi, ada kabupaten kota, atau umum, pemerintahan umum berarti hal yang bersifat kewenangan presiden misalnya, atau umum juga bisa wajib atau pilihan. Yang kedua tentukan levelnya itu siapa yang berwenang. Kalau memang itu kebijakan pusat, ya sudah berarti ini ranahnya pusat. Kalau provinsi berarti harus melihat provinsi mana saja yang bergesekan dan berdampingan misalnya, atau misalnya dengan kabupaten kota, berarti kabupaten kota ini dinaungi oleh provinsi. Yang ketiga, cek dasar hukumnya. Ketika ada kasus atau ada peristiwa ya, landasnya tentu seperti yang saya katakan tadi. Pertama, kita harus kembali ke landasan konstitusional. Apa itu? Pasal 18, 18A dan 18B dan turunan undang-undangnya. Pasal Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Kita ya. Baru pada akhirnya kita lihat implikasi. Apa sih? Akibat. Ketika itu sudah muncul, sesuai nggak asasnya? Apa itu? Otonomi, akuntabilitas dan pelayanan publiknya harus terlihat. Nah, itu baru masuk tuh ranah itu. Jadi kalau kita menemukan sesuatu tentang otonomi daerah, itu landasannya. Cek dulu. Ini maksudnya wilayah mana nih? Ya, hal-hal yang memang bisa diperlukan. Itu yang mungkin ya. Sebagai penutup mungkin ada yang mau tanya silakan. Izin Pak, Silakan. Terkait ini Pak, ada seperti kasus Pak. Ada sebuah perda di kabupaten itu yang mengatur tentang izin pertambangan yang bertentangan dengan undang-undang mineral dan batubara. Itu bagaimana Pak mekanisme pengujian perda tersebut setelah putusan MK yang tadi Bapak jelaskan yang nomor 137 itu Pak. Kemudian siapa yang dapat mengajukan pengujian tersebut? Ya, kemudian satu lagi, apa kemungkinan keputusan yang dapat dijatuhkan oleh MK itu sendiri? Baik, nanya bagus banget ya tentang minerba ini. Kita ketahui kalau Indonesia ini untuk minerba kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa ya, dan ini di setiap daerah punya ciri khas masing-masing, dan itu tentu rawan terjadi pergesekan, gitu kan? Tarik ulur kepentingan. Seperti yang tadi dikatakan, berarti pengujian itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tentunya dengan judicial review, bukan oleh eksekutif lagi setelah ada putusan MK. Kalau dulu ya eksekutif atau Mendagri bisa, seolah-olah kan terlalu kental kepentingan pusat ini. Nah, kalau sudah ada judicial review, ini berarti silahkan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan, dan bukan lagi eksekutif, ya, bukan oleh Mendagri lagi, bukan oleh eksekutif lagi. Jadi perda yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Nah, jadi ini nabrak nggak sih dengan minerba, dengan yang dia munculkan, sehingga nanti diuji di Mahkamah Konstitusi. Terus tadi yang dikatakan siapa yang mengajukan, ya pemerintah pusat tentunya. Pemerintah pusat, ini presiden atau menteri SDM
atau daerah, kemudian daerah lain sampingnya, misalnya seperti tadi antara Sumatera Utara dan apa tadi Nias ya, itu bisa. Yang mana yang hak konstitusional dirugikan. Jadi provinsi yang mana nih? Ini miring ke sini apa miring ke sini? Itu MK yang memutuskan. Artinya yang ya sebenarnya sih pertarungan di MK itu kalau untuk hanya hasil bumi seperti tadi minerba itu ya bergeserkan karena memang dua-duanya kan tetap wilayah di NKRI ya. Saya yakin MK dalam memutuskan juga tentunya sangat bijak karena tetap dua-duanya bagaimana daerah masing-masing daerah tetap harus maju gitu ya. Yang kedua tadi kemungkinan putusan MK pernah dibatalkan tidak juga karena kita punya landasan semua hasil kekayaan yang ada di tanah air ini sesuai pasal 33 Undang-Undang 45 memang harus dinikmati oleh seperti itu ya. Artinya memang mengarahnya kepada kemakmuran, mengarahnya kepada kebersamaan, mengarahnya kepada bagaimana setiap daerah itu maju. Ya, gitu. Ada lagi yang lain silakan. Seandainya ada kasus Pak, Ya. Provinsi X dan Provinsi Y memiliki garis pantai yang dijarakkan kurang lebih dari 24 mil. Terjadi perselisihan mengenai kewenangan pengelolaan tentang perikanan di perairan di antara kedua provinsi tersebut. Bagaimana pembagiannya kewenangan tersebut seharusnya diatur. Terus prinsip apa yang digunakan dalam pembagian tersebut? Prinsip-prinsipnya itu? Ya, tadi sudah saya jelaskan di awal ya tentang laut tadi itu ya, tentang laut bahwa memang simpel ukurannya 24 mil. 24. Contoh misalnya Jawa Barat dan Jawa Tengah, tengah-tengahnya ada selat nih, ada laut ya. Kita ambil garis tengah dari ujung Jawa Barat laut ujung Jawa Tengah, tengah-tengah kita ambil 12 mil. Nah, di tengah-tengah inilah ada 12 mil. Yang satu merupakan haknya Jawa Barat, yang satu merupakan haknya Jawa Tengah. Nah, itu jadi sehingga masing-masing daerah itu bisa mengekspresikan dan mengambil keuntungan dari hasil laut yang ada. Syukur ya. Bisa pikir pembagiannya cukup menarik lah sebenarnya. Dan sehingga di sini peran pemerintah cukup luar biasa karena tidak memihak kiri kanan. Jadi kita ambil tengah-tengahnya saja. Ketika sudah ketentuan itu ada ya, itu sudah menjadi haknya masing-masing daerah. Cukupnya ada lagi? Cukup ya. Ini mungkin pada pertemuan kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan sesi berikutnya kita bisa bertemu lagi dan mudah-mudahan lebih progresif, lebih aktif sehingga perkuliahan ini bukan cuma sekedar teori tetapi bisa kita aplikasikan karena negara kita sedang membangun tentunya dengan program pemerintah yang cukup luar biasa, ada konstitusionalnya, ada undang-undang turunannya yaitu otonomi daerah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum